Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سمسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih membahas seputar masalah zakat, yaitu tepatnya zakat tentang pertanian, zakat tanaman dan zakat buah-buahan. Sebelumnya kita akan membahas yaitu penafsiran surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Qala Allah Ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum aslun fi wujubiz zakati aidan. Ini adalah dasar atau dalil tentang wajibnya zakat juga. Karena sebelumnya kita menyebutkan beberapa ayat yang lain yang juga menjelaskan tentang wajibnya membayar zakat. Qala an-Nasafi fi tafsirihi,
Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, yakni az-zakah. Li'annaha muqaddaratun ma'lumatun aw sadaqatun yuwadhifuha ar-rajulu ala nafsihi yuaddiha fi awqatin ma'lumah. Lisa'ili alladhi yas'al wal mahrumi alladhi yata'affafu 'anis su'al fayuhsabu ghaniyan fayuhramu. Al-Imam An-Nasafi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang diketahui, yakni beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah zakat. Nah, yang dimaksud adalah zakat. Kenapa? Karena zakat adalah muqaddaratun ma'lumah. Zakat itu sudah ditentukan dan sudah diketahui, artinya syarak sudah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuannya. Atau zakat, atau yang dimaksud di sini adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atas dirinya pada waktu-waktu tertentu, yang disebut juga yang dimaksud adalah zakat. Nah, lisaili, ada hak pada harta seseorang itu lisaili, yakni bagi orang yang meminta. Nah, bagi orang yang meminta artinya karena mereka fakir atau miskin sehingga kemudian mereka meminta-minta. Wal mahrum artinya alladzi yata'affaf, yang mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Artinya mereka orang kaya, fayuhsabu ghaniyan, dianggap orang kaya sehingga dia tidak mendapatkan atau tidak diberikan zakat. Hadirin rahimakumullah, inti dari ayat ini yang ingin dijelaskan di sini bahwasanya zakat itu adalah hukumnya wajib. Berdasarkan ini, yaitu zakat mal atau zakat harta. Dikatakan dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak-hak yang tertentu, yaitu untuk siapa? Untuk mereka lisaili wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta-minta karena kefakirannya, atau tidak minta-minta mereka karena mereka menjaga diri darinya, tetapi mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang fakir ataupun miskin. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita akan lanjutkan tentang zakat pertanian yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 141. Surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قَوْلُهُ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزَّرْعِ. Jadi dalam ayat ini Al-An'am 141, ayatnya agak panjang. Dalam ayat ini disebutkan wa'atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah haknya, hak dari itu tanaman-tanaman itu, keluarkanlah haknya yauma hasadih, pada waktu panennya. Pada waktu panennya. Maka para ulama menjelaskan bahwa ini adalah dasar atau dalil tentang wajibnya zakat pertanian.
Qala Ibnu Rif'ah fi kifayatin nabi wa qad warada fil kitabi was sunnah ma yadullu 'ala al-wujubi fi zar'i khassatan. Ibnu Rif'ah dalam Kifayatun Nabi, dalam kitab Kifayatun Nabi, beliau mengatakan di dalam sunnah, di dalam hadis itu terdapat penjelasan tentang wajibnya zakat pertanian secara khusus. Dalam hadis-hadis Nabi itu ada hadis-hadis yang menjelaskan secara khusus tentang zakat pertanian. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat ila qawlihi wa atu haqqahu yawma hasadih wa haqquhu kama qala Ibnu Abbas al-ushru wa nisful ushri. Firman Allah dalam Al-An'am 141 yang tadi kita baca, dikatakan wa atu haqqahu yauma hasadih, wa haqquhu, haknya tanaman atau pertanian, zakat pertanian di waktu panennya itu menurut Ibnu Abbas itu adalah al-usyru, 1/10 atau setengah dari 1/10, 1/20, yaitu 5% atau 10%. Itu hak yang harus dikeluarkan dari sebagai zakat dari zakat pertanian. Baik itu zakat bahan makanan pokok atau berupa buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Wa ruya anhu annahu qala huwa zakatul mafruḍah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan huwa az-zakatul mafruḍah, haqquhu, yang dimaksud dengan haqquhu pada firman Allah wa atu haqqahu yauma hasadih, yang dimaksud adalah zakat yang diwajibkan. Wa innama qulna bi ikhtisasi dilalatiha bizar'i liqauli Syafi'i wa qawluhu yawma hasadih dilalatun ala annahu innama ja'ala zakati ala zar'i ay fi hadhil ayah. Kita mengatakan bahwa ini khusus untuk khusus menunjukkan tentang zakat pertanian. Itu berdasarkan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa firman Allah yauma hasadih, pada hari panennya, memanennya, itu menunjukkan bahwasanya zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat pertanian. Karena yang dipanen itu kan tanam-tanaman, itu yang dipanen. Karena itu berdasarkan ayat ini berarti yang dimaksud itu adalah zakat pertanian, bukan zakat yang lainnya, khusus untuk dalam ayat ini. Ini penjelasan dari Imam Syafi'i, yaitu ditunjukkan oleh firman Allah yauma hasadih, pada hari memanennya tanaman itu keluarkan haknya di hari kalian memanen tanaman tersebut. Berarti ini adalah zakat pertanian. Qala al-ashabu li'anna al-hasada ghairu musta'malin fil asjari wa innama huwa haqiqatun fiz zar'i. Karena memanen itu tidak digunakan dalam pohon, tetapi secara hakikah itu digunakan dalam pertanian. Wa in ustu'mila majazan fi ghairihi, meskipun lafaz itu juga digunakan sebagai majaz pada selainnya, pada selain zara'. Fa innahu yuqalu hasada zar'a
wajaddan nakhla wa qatfan inab wa janal faqihah. Hasada zar'a wajaddan nakhla wa qatfal inaba wa janal faqihata. Wala yuqalu innal murada bil hasadi fil ayati al-isti'sal kama fi qawlihi ta'ala faja'alnaha hasida fayakuna taqdiruha yawma isti'salihi. Hadha la yakhtassu biz-zar'i lima dzakarna annahu haqiqatun fiz-zar'i. Walau sallamna annahu haqiqatun fil isti'sal fala yumkinu al-istidlalu bi dhahiril ayati ala thimar. Li'anna al-ashjara la tusta'salu bal tutraku usuluha wa tujna thimaruha. Wa idza lam yakun isti'malu dhahiril ayah saqata al-ihtijaju bihi. Ini masalah lafadz, penggunaan lafadz ini. Bahwa tadi dikatakan oleh al-Imam Syafi'i bahwa firman Allah yauma hasadih itu menunjukkan bahwa ini zakat yang dimaksud adalah zakat tanaman, zakat pertanian, bukan zakat buah-buahan. Ashabu Syafi'i mengatakan karena al-hasad, lafadz al-hasad, hasadih, kalau kita biasa memaknainya dengan apa? Memanennya. Dalam bahasa Arab itu tidak digunakan untuk pohon, untuk pohon. Tetapi secara hakikah itu digunakan untuk zara. Wa in istu'mila majazan fi ghairihi, meskipun terkadang kata hasad juga digunakan untuk selainnya tapi dalam makna majaz. Dalam bahasa Indonesia juga demikian. Misalnya jika kamu beramal kebaikan di dunia ini, kamu akan memanennya nanti. Nah, dalam bahasa itu untuk majaz. Tetapi dalam penggunaan yang hakikah bukan majaz, maka itu untuk zara. Sehingga dikatakan untuk zara itu dalam bahasa Arab hasada. Ini untuk semuanya, untuk kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia itu sama maknanya, semuanya memanen ya. Maknanya semuanya memanen. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu beda-beda. Kalau untuk zara dikatakan misalnya padi atau jagung, dikatakan hasada az-zar'a. Kalau untuk kurma itu dikatakan jadda an-nakhla. Nah, kalau kurma itu kan pohonnya tidak ditebang dia, tetapi buahnya yang nanti dipetik, diambil. Tapi istilahnya dalam bahasa Arab jadda an-nakhla. Kalau tadi kurma ada pohonnya. Kalau anggur itu pohonnya merambat, merambat. Itu dikatakan dalam bahasa Arabnya qatofa al-inab. Biasa kita terjemahkan memetik. Jadi dipetik anggurnya itu. Kalau buah-buahan seperti mangga, rambutan, semangka dan sebagainya itu dikatakan jana al-faqihah. Ini dalam bahasa Arab, istilah bahasa Arab. Nah, sementara dalam ayat ini dia menggunakan kata-kata hasad, yauma hasadi. Maka menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah tentang az-zara, secara khusus yaitu az-zara. Az-zara yaitu yang tanam-tanaman, karena itulah yang dalam bahasa Arab menggunakan kata hasada. Dan tidak wala yuqalu, dan tidak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hasad dalam ayat itu adalah isti'sal. Isti'sal itu menebang langsung sampai ke pangkalnya. Kama fi qaulihi ta'ala faja'alnaha hasida. Nah, maka di sini kalau yang ini, kalau isti'sal maka itu tidak
dikhususkan untuk zakat. Nah, tetapi di sini secara hakikah kata-kata hasad itu digunakan untuk zara, yaitu tanaman. Walau salamna annahu haqiqatun fil istisal fala yumsiku al-istidlal bi dhahiril ayah ala thimar. Ini hanya untuk menunjukkan dari sisi kajian bahasa, bahwa yauma hasadih itu adalah untuk zakat pertanian, yaitu tanam-tanaman. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Beliau mengatakan wahwa minal mujmal. Ayat ini termasuk ayat yang mujmal, yang masih bersifat global. Li'annal haqqa, karena ayat itu ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Kalau mujmal berarti dia membutuhkan kepada penjelasan-penjelasan. Baik penjelasan dari ayat yang lain ataupun penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa ayat ini masih bersifat mujmal atau global. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Kenapa? Karena li'annal haqqa lam yudha lidilalati ala syai'in bi'ainihi. Karena haqqahu itu tidak diletakkan, artinya kata ini tidak disebut untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu, barang tertentu, benda tertentu. Tidak dikatakan seperti itu. Ai annahu ghairu mawdu'in li ma'nan muayyan. Artinya dia tidak digunakan untuk makna yang tertentu. Wa atu haqqahu. Haknya itu tidak digunakan untuk makna yang tertentu. Wa huwa muhtamilun lil qalil wal katsir. Maka dia mengandung kemungkinan sedikit atau banyak. Hak daripada harta panen itu bisa banyak, bisa sedikit. Artinya dia masih global, tidak tertentu bahwa yang dikeluarkan itu sedikit atau banyak. Fahuwa majhulul jinis. Nah, di situ juga tidak diketahui tentang jenis yang dikeluarkan dari yang hasil panennya. Wal qadar, juga tidak diketahui ukurannya, berapa yang harus dikeluarkan, itu tidak diketahui. Fayaftaqiru ilal bayan, sehingga di sini membutuhkan kepada penjelasan. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah haknya. Itu belum jelas yang dikeluarkan itu berupa apa, berupa jenis apa, kemudian berapa ukurannya, itu belum jelas, membutuhkan kepada penjelasan. Makanya dikatakan ayat ini adalah ayat yang mujmal, karena masih membutuhkan penjelasan. Baru kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad bayyana jinsal haqq, juga oleh ayat, ya, dijelaskan oleh hadis juga oleh ayat, karena banyak yang belum jelas pada ayat wa atu haqqahu tadi. Wa qad bayyana jinsal haqq fil ayati ayatuz zakah. Tentang jenis haknya itu berupa apa, hak itu berupa apa, itu sudah dijelaskan oleh ayat tentang zakat, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, wa atu az-zakata, sama dengan wa atu haqqahu. Hak ini apa? Ini belum jelas, sehingga dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, wa atu az-zakata. Berarti yang dimaksud dengan atu haqqahu ay atu az-zakata, tunaikanlah zakatnya. Wa atu haqqahu, tunaikanlah haknya, artinya tunaikanlah zakatnya. Ini dari sisi jenisnya. Jenis hak itu apa? Yaitu hak yang berupa zakat, dijelaskan oleh ayat yang lain.
Sementara tentang ukurannya, ukuran yang harus dikeluarkan, wa bayyana qadrahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tentang ukurannya dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqat as-sama'u awil uyunu aw kana asariyan al-ushru. Untuk tanaman yang dialiri oleh air hujan atau sumber mata air atau dialiri oleh sungai, maka zakatnya adalah 1/10. Nah, ini juga menjelaskan wa'atu haqqahu. Nah, haknya dari sisi ukuran yang harus dikeluarkan itu adalah 1/10 apabila disirami tanpa biaya, yaitu dialiri atau disirami tanaman itu dengan air hujan atau mata air atau aliran sungai, maka di sini 1/10 yang harus dikeluarkan. Tetapi berapa 10%. Tetapi apabila dialiri dengan biaya, misalnya dengan air yang dibeli, maka ini menjadi nanti 5% yang wajib dikeluarkan, yaitu separuh atau nisful ushri. Nisful ushri, separuh dari 1/10, yakni 1/20, yaitu 5%. Wa bayyana al-qadra alladhi yu'khadhu minhu al-haqqu wa huwa alladhi yusamma nisaban. Kemudian juga dijelaskan kadar. Nabi juga menjelaskan ukuran atau kadar yang haknya itu diambil darinya, yang bisa diambil untuk dikeluarkan zakat itu yang disebut dengan nisab, kadar nisabnya. Dijelaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Yang kurang dari 5 wasak tidak ada dalam harta pertanian, hasil panen pertanian yang kurang dari 5 wasak, tidak ada zakatnya. Berarti minimal kadar panen dari hasil pertanian itu adalah 5 wasak. Kalau 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu sama dengan 60 sok. Satu wasaknya 60 sok. Satu wasak. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu yaitu satu cakupan telapak tangan yang sedang. Jadi berapa tadi? 5 wasak. 5 wasak sama dengan berapa? 5 wasak. Satu wasaknya sama dengan 60 sok. Satu soknya sama dengan 4 mud. Satu mud itu segenggaman telapak tangan. Dalam hal ini ukurannya adalah soknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau satu wasak 60 sok, kalau yang nisabnya itu 5 wasak, berarti 60 kali 5. Berarti 300 sok. 300 sok itu nisab daripada zakat pertanian. Kalau dikilogramkan ya bisa berbeda-beda antara misalnya beras ataupun jagung ataupun gandum ataupun misalnya kurma, tentu akan berbeda-beda karena memang ukurannya itu bukan menggunakan ukuran kilogram tetapi menggunakan ukuran takaran. Takaran itu sok, kemudian mud, wasak, itu semuanya adalah ukuran takaran yang nanti bisa berbeda-beda jika dipindah pada ukuran gram ataupun kilogram. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini tadi ingin menjelaskan bahwa ayat ini adalah mujmal. Ketika dikatakan wa'atu haqqahu yauma hasadih, tunaikanlah atau keluarkanlah haknya pada hari panennya,
Ini di sini masih global. Yang dikeluarkan itu berupa apa? Kemudian berapa ukuran yang harus dikeluarkan? Kapan mulai wajib untuk dikeluarkan? Nisabnya itu berapa? Di sini masih belum diketahui. Sehingga dikatakan ayat ini mujmal. Karena masih membutuhkan kepada penjelasan. Dan sudah dijelaskan oleh ayat dan hadis Rasulullah. Tentang apa yang dimaksud haqqahu dikatakan itu az-zakah, yaitu wa'atu az-zakata. Tentang ukuran yang harus dikeluarkan dijelaskan oleh Nabi bahwa dia adalah 1/10 jika diairi dengan air hujan atau air mata air. Dan nisabnya dijelaskan juga oleh Nabi yaitu 5 wasak. Menjadi jelas setelah dijelaskan sehingga dikatakan ayat tersebut namanya mujmal. Qala Suyuti fil Iqlil qauluhu ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat ila qawlihi wa atu haqqahu yawma hasadih istadalla bihi man awjaba zakata fi kulli zar'in wa thamarin khususan az-zaitunu war rummanu al-mansusu alaihima wa man khassaha bil hububi qala innal hasada la yutlaqu alaiha haqiqatan wa fiha dalilun ala anna zakata la yajibu ada'uha qabla al-hasad. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil beliau mengatakan bahwa firman Allah walladzina ansha'a jannati ma'rushat sampai firman Allah wa atu haqqahu yawma hasadih, orang yang mewajibkan zakat pada setiap barang, setiap tanaman dan buah-buahan, khususnya yaitu az-zaitun dan rumman yang telah dinas dalam ayat tersebut, karena dalam ayat tersebut disebut langsung dua jenis buah-buahan tersebut. Dikatakan wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Nah, berarti di sini untuk nakhl, kemudian zaitun, rumman itu buah-buahan, waz zar'a itu untuk yang tanam-tanaman bukan buah-buahan. Jadi ini dijadikan sebagai dalil, ayat ini sebagai sama seperti yang tadi sudah kita katakan, Al-Imam As-Suyuti menjadikan dalil orang yang mewajibkan, ini dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan zakat untuk setiap tanaman dan buah-buahan, khususnya yaitu zaitun dan rumman yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ini satu. Kemudian yang kedua, bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa zakat itu tidak wajib untuk ditunaikan sebelum masa panen. Jadi untuk zakat pertanian itu adalah dikeluarkan di saat panen. Berbeda dengan sebagian zakat yang lain. Sebagian kalau zakat misalnya perdagangan, dia harus ada haul. Atau misalnya zakat peternakan juga harus ada haul. Artinya dikeluarkan setiap tahun apabila telah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan tertentu baru dikeluarkan. Kalau pertanian ini dikeluarkannya setiap tahun, setiap panen. Nah, ini pertanian setiap panen. Kalau misalnya panennya itu 2 kali, ya berarti dalam 1 tahun mengeluarkan zakat 2 kali. Jika panennya sekali, berarti dalam 1 tahun itu mengeluarkan zakat 1 kali, sesuai dengan hasil panennya. Kalau memang sudah mencapai nisab dan ketentuan tertentu untuk wajib mengeluarkan zakat, maka di saat panen itu dia mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya
panennya 2 kali. Yang pertama tidak mencapai nisab, tetapi sama. Misalnya yang pertama dia menanam padi, kemudian hasilnya waktu panen dihitung tidak mencapai nisab. Kemudian dia tanam padi lagi, juga tidak mencapai nisab. Tetapi jika digabung dengan panen yang pertama itu mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya pada waktu panen yang kedua itu. Karena jenis tanamannya itu berbeda dan ditanam dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau tanamannya itu beda, misalnya yang pertama dia menanam padi, kemudian yang berikutnya dia menanam jagung, maka ini tidak digabungkan. Kalau ketika menanam padi tidak mencapai 5 wasak, tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika mencapai, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika misalnya yang pertama ketika menanam padi tidak mencapai nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat. Ketika dia menanam jagung mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat jagungnya, bukan padinya. Begitu seterusnya tentang masalah bahwa dikeluarkannya zakat pertanian itu adalah di waktu panen, bukan dihitung setahun sekali sebagaimana zakat perdagangan atau zakat peternakan. Kemudian wastudilla bil ayati ala anna liqtiran la yufidu taswiyata fil ahkam. Lianna Allah Ta'ala qala kulu min samarihi wa atu haqqahu faqarana al-akla wa laysa biwajibin ittifaqan bil ityani wa huwa wajibun ittifaqan. Nah, di sini juga diambil dalil berdasarkan ayat ini bahwasanya iqtiran, penyebutan secara bersama-sama itu tidak berfaedah sama dalam hal hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan kulu min samarihi. Pakai fi'il amar juga yang artinya makanlah dari buahnya. Dikatakan kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Makanlah dari buahnya jika dia telah berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari panennya. Di sini ada 2 yang disebutkan secara beriringan, bersamaan, yaitu perintah fi'il amar kulu min samarihi, makanlah dari buahnya jika dia telah berbuah, kemudian tunaikanlah zakatnya pada hari panennya. Karena haqqahu tadi dimaknai sebagai zakatnya, artinya zakatnya pada hari panennya. Memakan buah-buahan di saat buah-buahan itu sudah berbuah, itu hukumnya tidak wajib. Ittifaqan, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, nggak wajib. Kita pun tahu kalau ada misalnya buah-buahan anggur ataupun kurma misalnya berbuah, kita nggak wajib memakan buah tersebut. Tetapi wa'atu haqqahu yauma hasadi, perintah di sini adalah perintah mengeluarkan zakat, itu hukumnya wajib. Meskipun dia disebutkan secara bersamaan, tetapi tidak menunjukkan bahwa hukumnya itu sama, karena bisa menimbulkan menimbulkan dugaan dari sebagian orang bahwa hukumnya itu sama, karena sama-sama di sini menggunakan fi'il amr. Kulu artinya makanlah, min samarihi idza asmara, makanlah buah itu ketika pohon buah tersebut sudah berbuah. Kemudian wa'atu haqqahu hasadi, seakan-akan memakan buah dan mengeluarkan zakat itu hukumnya sama, yaitu sama-sama wajib atau sama-sama tidak wajib. Tetapi
para ulama telah menjelaskan bahwa kalau memakan buahnya itu hukumnya tidak wajib, kalau mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Nah, maka di sini adanya ikhtiran, penyebutan secara bersama-sama dalam ayat ini, dua perintah secara bersama-sama itu tidak menunjukkan bahwa hukumnya itu sama. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi wa huwa alladhi ansha'a khalaqa. Ansha'a artinya menciptakan. Dia Allah yang telah menciptakan. Jannatin minal qurumin ma'rushat masmukatin marfu'at wa ghaira ma'rushatin matrukat ala wajhil ardi lam tu'rash. Yuqalu arashtul karam. Wa idza ja'alta lahu da'aim wa samkan ta'tifu alaihi qadban wa nakhla wa zar'a mukhtalifan. Allah yang telah menciptakan jannat. Jannat di sini artinya bukan surga, tetapi kebun-kebun dari anggur. Kebun-kebun dari anggur ma'rusyat. Ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat artinya ada yang dirambatkan dan ada yang tidak dirambatkan. Dahannya itu. Ada yang dia merambat, ada yang tidak merambat. Yuqalu arrashtul karam. Ini apabila seseorang ada pohon kurma, karam itu pohon kurma. Kalau nakhl itu pohon anggur. Kalau karam itu pohon anggur. Kalau nakhl itu pohon kurma. Karam itu pohon anggur. Kalau nakhl itu pohon kurma. Pohonnya, bukan buahnya. Kalau inab itu buahnya, buah dari karam, pohonnya anggur itu namanya inab, anggur. Kalau pohonnya namanya nakhl, kalau buahnya namanya tamr. Bahkan bermacam-macam. Kalau istilahnya kalau dalam bahasa Arab, untuk buah kurma itu bermacam-macam. Demikian juga anggur juga bermacam-macam. Kalau dia masih muda apa, kalau sudah masak apa, kalau sudah kering apa, itu namanya berbeda-beda. Di sini arashtul karam artinya ketika seseorang itu kalau anggur itu kan pohonnya tidak seperti, ya bukan pohon, istilahnya apa ya? Kalau kurma itu kan kayak pohon kelapa itu. Itu nakhl namanya, kemudian ada buahnya. Kalau anggur itu dia merambat, pohonnya merambat. Sehingga semacam diberi rambatan agar dia rambatannya itu teratur, atau dengan kalau di sini seperti kacang, kalau dia dirambatkan dengan lanjaran. Seperti itu. Dikatakan ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat. Wa nakhla wa zar'a mukhtalifan. Kemudian nakhl dan zara'. Nakhl tadi, yang pertama di nakhl ini tadi apa? Pohon kurma. Wa zar'a mukhtalifan. Dan zara'. Zara' ini untuk pertanian yang bukan buah-buahan, tetapi biji-bijian. Mukhtalifan fil laun. Yang di sini berbeda-beda, maksudnya berbeda dalam warna, kemudian berbeda dalam rasa, berbeda dalam bentuk, dan berbeda dalam baunya. Tanaman itu kan beda-beda, buah-buahan juga berbeda-beda, warnanya beda, rasanya beda, bentuknya juga beda, baunya juga beda antara satu dengan yang lain. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Wa huwa halun muqaddaratun li anna nakhla waqta khurujihi la ukula fihi hatta yakuna mukhtalifan wa huwa ka qawlihi fadkhuluha khalidin. Ukuluhu. Jadi di sini dalam ayatnya ukuluhu
Kalau dalam bacaan Hijazi itu ukluhu. Jadi ukuluhu, ada qiraah ukluhu. Apa artinya ukuluhu atau ukluhu? Wa huwa thamaruhu alladhi yu'kal, yaitu buah yang dimakan. Buah yang dimakan. Dalam ayatnya kan disebutkan bagaimana tadi? Wa'atu atau ghaira mukhtalifan wa zar'a mukhtalifan ukuluhu. Mukhtalifan ukuluhu, yang berbeda-beda ukuluhu. Dalam bacaan Hijazi ukuluhu. Apa yang dimaksud dengan ukuluhu atau ukuluhu? Artinya adalah buahnya. Buahnya, makanlah buahnya. Karena nakhl tadi itu bukan buah tetapi pohonnya. Yang mukhtalifan, yang berbeda-beda itu adalah buahnya. Karena kalau pohon kurma sebelum dia mengeluarkan buah, sebelum dia berbuah kan sama saja pohonnya. Tetapi ketika dia keluar itu berbeda-beda. Kurma itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, nggak sama. Jenisnya juga tidak sama. Kalau kita ke ke pasar kurma di Madinah atau di tempat-tempat yang lain, kita akan temukan jenis kurma yang berbeda-beda. Harganya juga beda-beda, tergantung kepada jenisnya. Bahkan kurma misalnya antar daerah itu juga berbeda. Kurma di Madinah, kurma di misalnya di Irak, kurma di tempat-tempat yang lain, negara yang lain, itu juga jenisnya berbeda dan rasanya juga berbeda. Wa dhamiru lin nakhl, ukuluhu artinya berarti ukulun nakhl, yaitu buahnya dari pohon kurma. Nakhl itu tadi pohonnya. Kalau ukuluhu itu berarti buahnya nakhl, ya kurmanya itu. Wa zar'u dakhilun fi hukmihi li'annahu ma'tufun alaihi. Sedangkan untuk zara itu masuk di dalam hukum kurma itu karena dia diatofkan kepadanya. Karena dia diatofkan. Dalam ayatnya itu kan disebutkan wa zar'a wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu. Ukuluhu itu kembalinya kepada nakhl. Kembalinya domirnya kepada nakhl. Buahnya nakhl yaitu kurma. Tetapi wazar'a itu masuk dalam hukum ini karena zara' itu ma'tuf kepada nakhl. Ini dari sisi i'rabnya. Wazar'a kan ma'tuf kepada wan nakhla wazar'a. Kemudian mukhtalifan ukuluhu berarti buah kurma yang berbeda-beda buahnya. Demikian juga tanaman yang berbeda-beda juga buahnya. Kemudian wazaituna warumana ila akhiril ayat. Ini penjelasan tentang lafaz. Wazaituna aw likulli wahidin. Wazaituna warumana mutasyabihan fil laun. Zaitun, buah zaitun dan rumman biasa diartikan rumman itu apa? Delima. Buah zaitun dan rumman mutasyabihan, yakni mutasyabih fil laun, sama dalam serupa dalam warnanya, wa ghaira mutasyabih fit ta'am, rasanya berbeda. Dari sisi buahnya, warnanya itu serupa, tetapi dari sisi rasanya itu berbeda. Kulu min samarihi ay min samari kulli wahid. Artinya makanlah buah masing-masing itu. Buah dari tadi kurma, buah dari zaitun dan delima tadi. Wa faidatu idza asmara ayu'lama anna awwala waqtil ibahah waktu itla'is syajar as-samar wala yutawaham annahu la yubahu illa idza adraka. Di
Faedah dari kata idza asmara. Nah, dalam ayat itu kulu min samarihi. Tetapi ditambahi kata-kata idza asmara dalam ayat tersebut untuk diketahui bahwasanya awal dari waktu diperbolehkannya untuk memakannya itu adalah waktu ketika pohon itu sudah mengeluarkan buah. Wala yutawaham annahu la yubahu illa idza adrak. Tetapi tidak dipahami di sini, tidak dianggap bahwasanya tidak boleh kecuali jika dia sudah masak, tidak. Wa atu haqqahu usyrahu, yaitu 1/10 dari hasil panennya. Wa huwa hujjatu Abi Hanifah rahimahullah fi ta'mimil usyri. Yauma hasadih, ya bisriyun wa syami wa asim wa bikasril ha, bisa dibaca dengan kasrahnya ha, yauma hisadih, yauma hasadih, yauma hisadih. Ghairuhum wa huma lughatani. Jadi bisa dua bahasa, yauma hasadih dan yauma hisadih. Kalau Bisri dan Syami dan Asim itu bacanya yauma hasadih yang biasa kita baca. Kalau selain mereka itu bacanya dengan kasrahnya ha, yaitu yauma hisadih. Wala tusrifu bi'ata'il kulli wa tadyi'il 'iyal. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Makanlah, kemudian keluarkan haknya, zakatnya. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Artinya dengan memberikan hasil dari pertanian dan buah-buahan itu seluruhnya, kemudian mengabaikan keluarga. Jadi seseorang misalnya memanen kurma atau memanen dari anggur misalnya, atau memanen padi, tanam-tanaman, setelah panen semuanya diberikan orang, dikeluarkan zakatnya, sementara keluarganya tidak diberikan. Itu yang dimaksud wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan, tetapi berikan sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu 1/10 dari hasil panennya, tidak seluruhnya. Sebagian itu bisa untuk nafkah istri dan anak-anaknya. Karena itu kalau dilakukan misalnya diberikan semuanya, dikeluarkan untuk zakat atau untuk sedekah seluruhnya dan tidak tersisakan untuk keluarganya, itu namanya israf. Ya, dalam ayat ini. Wa qauluhu qulu ila innahu la yuhibbul musrifin i'tirad. Jadi ini dari sisi makna. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi mana yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan untuk zakat dikeluarkan, yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya maka ditahan untuk kepentingan kebutuhan dia dan keluarganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, membahas tentang zakat pertanian, baik itu berupa bahan makanan pokok, pertanian berupa tanaman, zarak bahan makanan pokok, maupun pertanian berupa buah-buahan. Kita berpedoman kepada penafsiran surat Al-An'am ayat 141. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.